Para siswa sekalian, di depan saya ada 3 bejana ya, bejana 1, bejana 2, bejana 3. Ketiga bejana ini penuh diisi dengan air. Ada yang belum penuh, saya isi dulu yang ini biar penuh. Ya, ini biar penuh. Ya, sudah penuh. Kita lihat bejana yang pertama dulu. Ini ada kayu ya. Kayu saya masukkan ini. Tuh, ternyata airnya nggak tumpah. Airnya tetap di bejana. Kata ya, batu bata. Saya masukkan ke bejana kedua. Wow, ternyata tumpah airnya. Mengapa seperti itu? Kemudian yang bejana ketiga. Bejana ketiga ini ada bola tenis meja ya. Kemudian saya akan dikasih benang dan saya klem ke bagian bawah. Lalu bawahnya saya angkat. Ya, saya angkat. Wow, ternyata bolanya terapung ya, dan ini turun, airnya turun ya. Mengapa bisa seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya pada pembelajaran daring fisika yang saya khususkan kepada siswa kelas 11 IPA dan 11 IPS di MAN 3 Cilacap. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para siswa yang sudah mengirimkan jawaban dan kepada yang belum mengirimkan jawaban untuk sesegera mungkin mengirimkan jawaban. Untuk mengirimkan jawaban, tolong jawabannya dipilah menjadi 3. Yang pertama adalah jawaban kuis, yang kedua jawaban tugas mandiri, dan yang ketiga adalah jawaban dari soal LKS. Baru dijadikan 1 tiga-tiganya. Jadi jangan hanya LKS dok, tidak hanya kuis saja, atau tidak hanya dari soal mandiri saja. Jadi ketiga-tiganya jadikan 1 sehingga lengkap untuk laporan dalam setiap pembelajaran daring. Yang selama ini masih terpisah-pisah sehingga kadang-kadang yang mana yang belum masuk dan yang mana yang sudah masuk sehingga kesulitan untuk dapat dipilah dan dipilih. Yang kedua, saya harapkan semua siswa sekalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apa, dan kalian masih dapat mengikuti pembelajaran ini dengan penuh antusias. Jangan lupa dikirimkan melalui email saya yang sudah ada di bawah ini, dan juga dapat dikirim langsung ke sekolah. Tapi saya mengharapkan lebih baik kita kirimkan lewat email supaya bisa langsung masuk ke saya. Untuk pembelajaran daring kali ini, topik yang akan saya bawakan adalah tentang hukum Archimedes. Apa itu hukum Archimedes? Dapat diikuti pada pembelajaran selanjutnya. Demikian untuk kegiatan pembukaan ini. Semoga kalian dapat mengikutinya dengan penuh antusias. Karena semangat belajar yang begitu mendalam dan begitu semangat, maka cita-cita kalian akan segera tercapai. Terima kasih.
Para siswa sekalian, kita masuk ke sub bagian yang pertama tentang apa itu hukum Archimedes. Kita lihat gambar yang tadi sudah kita praktekkan di luar. Gambar yang pertama ini tadi isinya adalah air. Air ini dipenuhi sampai full ya, sampai bejana itu full. Kemudian di sini ada kayu berbentuk kotak itu. Kita masukkan ke permukaan air. Nah di sini ternyata airnya nggak tumpah, cuma sedikit ada yang melebar karena tadi kan goncangan itu. Nah kalau seperti ini berarti benda padat ini cuma di atasnya karena terapung di atas. Sebaliknya kita lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini penuh ya, jadi bejananya itu full dengan air. Kemudian kita ambil batu bata, tadi bata yang sudah diambil itu. Nah bata ini kita masukkan ke dalam bejana. Ternyata ini tenggelam sampai dasar gini. Dan ternyata airnya tumpah. Ya. Mengapa tumpah? Ya, ini permasalahan itu mengapa bisa tumpah ya. Nah ini karena ada batu yang masuk sehingga airnya tumpah. Nah kemudian kita lihat gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini isinya air full ya, sampai atas ini full ya, sampai full ya ini. Nah kemudian di dalam air ini ada bola tenis. Bola tenis itu kita klem pakai benang, kemudian diklem ke dasarnya sini. Ya. Nah setelah klemnya kita ambil, ternyata bola tenisnya naik ke atas terapung. Dan ini garis-garis ini yang tadinya batas air, ternyata turun ke bawah. Mengapa bisa turun? Ya, ini persoalan ini mengapa bisa turun. Jadi kalau yang tadinya ini ada air diisi dengan batu bata, airnya tumpah karena kedesak oleh batu bata sehingga airnya tumpah. Kalau yang ini yang di dalamnya tadinya sudah ada bola tenis, ternyata bola tenisnya tidak mendesak lagi keluar dan airnya jadi turun. Jadi kalau airnya itu penuh karena diisi dengan batu bata, tumpah karena kedesak oleh batu bata. Namun kalau yang ini airnya longgar karena bola tenisnya naik ke atas dari terapung. Pada posisi seperti ini airnya nggak akan tumpah lagi, tapi justru malah turun dari ketinggian bejana semula. Jadi yang tadinya katakan ini adalah panjangnya H, yang ini panjangnya jadi Y. Itulah pembahasan yang pertama tentang hukum Archimedes. Para siswa sekalian, kita masuk ke sub kedua dari pembahasan tentang hukum Archimedes. Di sini judulnya adalah terapung, tenggelam, dan melayang. Jadi judulnya terapung, tenggelam, dan melayang. Kalau lihat gambarnya, kita lihat ini gambar 1, gambar 2, gambar 3. Gambar 1 ini ada bejana diisi air, kemudian di sini dikasih bola ya, bolanya di atas air ini namanya terapung. Tapi kalau yang ini bolanya dimasukin ke air, tenggelam masuk ke dasar ya. Jadi syarat tenggelam itu harus sampai ke dasar bejana. Sedangkan yang ketiga ini gambarnya melayang. Kalau melayang itu ke dasar enggak, ke atas enggak, di tengah-tengah. Yang antara tengah dan bawah itu namanya melayang.
Nah, kalau kita lihat dalam praktek ini, saya ada gelas itu. Boleh. Kita lihat ini ada bejana. Bejananya isinya air. Kalau airnya saya kasih ini bola tenis. Nah, ternyata bola tenisnya terapung di atas. Nah, jadi contoh ini adalah contoh benda yang terapung. Ya. Jadi seperti gambar ke-1 ya, gambar pertama. Kita lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua. Ya, ini cukup ya. Ya, ini gambar yang kedua. Ini gambarnya kan bendanya tenggelam. Ini saya ada telur ini. Telur. Coba saya masukkan ke air. Ya. Wah, ya ini masuk sampai ke dasar. Nah, ini namanya bendanya tenggelam. Nah, tinggal yang melayang seperti apa? Kita lihat gambar yang ketiga. Untuk gambar yang ketiga, kita lihat ini ada telur tadi ya. Telurnya tadi sudah tenggelam dan berada di dasar bejana. Nah, ini ada garam atau NaCl. Nah, coba kalau saya masukkan garam ke dalam air. Ya. Kemudian saya aduk-aduk. Ya, apa yang terjadi? Ya. Kemudian saya tambahkan lagi garam. Ya, ke dalam air. Kemudian saya aduk-aduk lagi. Ya, kita lihat. Kita tambahkan lagi garam. Ya, kemudian saya aduk-aduk lagi. Saya tambah lagi garamnya. Ya, kita lihat ini telurnya sudah mulai terangkat ke atas ya. Nah, ini namanya melayang. Ya, telur mulai melayang. Jelas ya? Tuh, jadi telur ini berada di antara dasar dan atas, itu namanya kategori melayang. Dengan diberi air garam atau diberi garam, airnya jadi air garam, maka
garam bisa mengangkat telur yang tadinya berada di dasar menjadi di antara dasar dan atas. Inilah bukti bahwasanya telur bisa melayang di dalam air. Kita lihat bahwasanya kalau bendanya itu terapung, ini orang menganggapnya kalau benda terapung dianggapnya lebih ringan atau berat bendanya lebih ringan daripada berat air. Jadi orang mengatakan kalau ini yang melayang ya, ini gambar 1, dianggapnya nanti massa benda itu lebih kecil daripada massa air. Ya. Kita lihat kalau kita rumus massa sama dengan Rho kali V. Ya. Kalau di sini massa benda ya berarti Rho benda kalikan volume benda. Kalau nanti di sini massa air ya berarti Rho air dikalikan volume air. Kita masukkan ke sini. Nah, di sini nanti Rho benda dikalikan V benda lebih kecil daripada Rho air dikalikan V air. Namun di sini karena tidak ada volume air dan tidak ada volume benda yang menekan air, maka kita menganggapnya ini sebagai Rho benda lebih kecil daripada Rho air. Ini gambar yang pertama. Untuk gambar yang kedua sama dengan tadi. Di sini nanti dianggapnya massa benda itu lebih besar dari massa air, anggapnya ya. Kita masukkan ke sini berarti di sini Rho benda dikalikan dengan V benda lebih besar daripada Rho air dikalikan dengan V air. Nah, di sini karena massa benda sama dengan massa air di sini, volume benda sama dengan volume air. Jadi volume benda ini sama dengan volume air, ya otomatis ini menjadi Rho benda lebih besar daripada Rho air. Ini yang tenggelam. Sedangkan yang melayang yang melayang itu di sebelah sini ya, kita pakai garis ya ini. Yang melayang itu nanti Rho benda sama dianggapnya sama dengan massa air. Nanti massa benda sama dengan massa air ya. Nah, di sini kita ganti Rho benda dikalikan dengan volume benda, kemudian Rho air dikalikan volume air. Di sini volume benda sama dengan volume air, maka kita anggap sama dicoret. Sehingga kalau benda itu melayang dianggapnya Rho benda sama dengan Rho air. Jadi kalau Rho benda sama dengan Rho air itu melayang, kalau Rho benda lebih besar daripada Rho air tenggelam, tapi kalau Rho benda lebih kecil daripada Rho air mengapung atau terapung. Terima kasih. Kita sekarang masuk ke sub yang ketiga, yaitu menghitung gaya angkat. Gaya angkat itu gaya apa? Gaya angkat itu gaya yang diberikan oleh zat cair atau fluida kepada benda padat yang dimasukkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair atau ke dalam fluida. Jadi gaya angkat ini terjadi apabila benda padat itu dimasukkan seluruhnya seperti ini atau sebagian, misalkan hanya separuh bisa, itu ada gaya angkat. Jadi gaya angkat itu gaya yang diberikan oleh zat cair atau fluida
kepada benda padat yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair atau ke dalam fluida. Jadi kalau tidak ada yang dimasukkan ke dalam zat cair itu tidak ada gaya angkat. Jadi gaya angkat itu terjadi kalau benda padatnya itu dicelupkan ke dalam air sebagian atau seluruhnya. Nah, gaya angkat itu lambangnya apa? F. Ya, gaya angkat lambangnya F. Ini lambangnya sama dengan gaya berat juga. Kalau F ini gaya beratnya M kali G, kalau gaya angkat sama M dikalikan G, tapi ini oleh air. Nah, kalau ini kan benda padat. Nah, karena kita lihat yang air ini kalau dimasukkan seluruhnya, di sini ada M sama dengan rho kali V, sehingga nanti gaya angkatnya dikasih nama F angkat di sini, FA sama dengan rho kali V kali G. Nah, volume ini kalau bendanya namanya rho-nya rho air ya. Kalau di sini volumenya volume air, tapi volume air yang sama dengan volume benda padat. Kalau benda padatnya yang dimasukkan separuh berarti hanya setengah volume benda padat. Tapi kalau dimasukkan seluruhnya seperti ini, berarti volume air sama dengan volume benda padat. Ini kalau dimasukkan seluruhnya. Ya, sama dengan volume benda padat. Sehingga nanti gaya angkatnya menjadi F angkat sama dengan rho air dikalikan volume benda padatnya. Ini volume benda padatnya dikalikan dengan gravitasi. Nah, kayak gini. Sehingga kalau ada benda yang seperti ini, di sini ada gaya berat W, ada gaya angkat ke atas namanya FA. Nah, sehingga nanti gaya resultan F resultan sama dengan V dikurangi dengan F angkat ke atas. Nah, nanti F resultannya sama dengan ini, VV-nya dulu ya, V benda ini berarti sama dengan M kali G dikurangi F angkat, yaitu rho air dikalikan volume benda padat dikalikan G. Kalau yang ini berarti rho benda padat dikalikan volume benda padat dikalikan G dikurangi rho air volume benda padat dikalikan G. Karena V benda padat dengan G jadi satu, maka F resultannya dapat dijadikan satu, yaitu rho benda padat dikurangi rho air dikalikan volume benda padat dikalikan G. Inilah gaya resultan. Sehingga kalau ada benda padat masuk ke dalam zat cair itu tampak lebih ringan atau lebih kecil masanya, karena sebagian diangkat oleh zat cair atau oleh fluida. Demikian penjelasan saya tentang gaya angkat. Apabila ada yang kurang jelas dapat mengisi komentar pertanyaan di dalam YouTube ini. Terima kasih.